Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dan kita selalu berharap mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga dari waktu ke waktu hidup kita akan semakin menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai sesuatu yang sederhana dan bahkan sangat sederhana, tapi menurut saya sangat penting untuk kita coba untuk kita pahami dengan baik, karena masalah ini adalah masalah kita bersama. Saya selain dikeluhi orang, dan keluhan ini sebenarnya juga bisa saja saya sampaikan kalau saya mau mengeluh, tapi saya memang selama ini belajar untuk tidak mengeluh, dan kalaupun saya ingin mengeluh, saya keluhkan semuanya itu kepada Allah dalam doa-doa saya. Dan alhamdulillah dengan cara yang seperti itu saya menjadi sangat berbahagia, menjadi nyaman, menjadi tenteram, menjadi sangat damai di dalam hidup saya, karena saya merasa ada kebersamaan saya dengan Allah. Dan ini pengalaman hidup saya dan selalu saya bagi, saya share pada para jamaah semua. Mari kita bersama Allah selama-lamanya. Dan bahkan ketika kita itu punya masalah, ayo bermohon kepada Allah agar semua masalah kita itu bisa kita atasi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah pelit untuk berdoa. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Jangan pernah malas untuk berdoa. Berdoalah kepada Allah dengan doa apa saja, dengan harapan mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Dan jangan pernah berputus asa untuk bermohon kepada Allah, karena Allah akan memberikan yang terbaik kepada para hambanya, dan kebaikan yang datang dari Allah itu pasti adalah sesuatu yang terbaik, karena Allah yang paling tahu tentang diri kita, lebih tahu daripada diri kita sendiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah artikel itu yang saya coba untuk saya renungkan. Artikel itu berjudul "Anak Merupakan Cermin Orang Tuanya". Nah, artikel ini pernah kemudian saya coba untuk saya tulis ulang dengan judul yang berbeda, tetapi itu substansinya sama. Saya mencoba untuk menggagas ulang dengan mencerna apa yang ada di dalam artikel itu, dan saya coba untuk saya tulis, dan tulisan saya itu dimuat di sebuah media, cetak, dan mendapatkan respon yang sangat positif dari para jamaah, utamanya para pembaca setia tulisan-tulisan saya yang meskipun jumlahnya sangat sedikit, tapi yang sedikit itu menurut saya tidak ada masalah. Saya lebih senang untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mau mendengar apa kata saya, yang mau gateke dalam bahasa Jawa apa yang saya sampaikan, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Bahkan ada sebuah pengajian yang dulu pernah saya ceritakan, saya asuh dari awal, itu jumlah jamaahnya tidak lebih dari 10 orang. Bahkan pernah satu saat ketika hujan, itu yang datang cuma 3 orang. Saya tetap memberikan pengajian. Dan alhamdulillah saat ini jumlah jamaahnya sudah agak banyak, ya kira-kira hampir 30 orang, kira-kira rata-rata. Dan alhamdulillah orang-orang itu, terutama orang-orang yang punya komputer, orang-orang yang punya laptop, orang-orang yang punya HP, itu sering menyimak pengajian-pengajian saya dan memberikan respon yang luar biasa. Bahkan yang harus saya ucapkan terima kasih, banyak di antara mereka itu yang memberikan kritik yang betul-betul sangat konstruktif pada diri saya ketika saya berikan pengajian dalam beberapa kesempatan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang tua yang
Sampai saat ini banyak sekali yang mengeluh, tidak sedikit yang mengeluh. Kenapa? Karena anak-anaknya sulit diatur. Anak-anaknya cenderung bertindak semau gue dalam bahasa orang Betawi. Menurut kemauannya tanpa mau diatur. Nah, ironisnya orang-orang tua itu pada umumnya lebih suka menyalahkan anak-anaknya dan lebih dari itu kadang-kadang menyalahkan lingkungan belajar dan pergaulannya yang dianggap tidak mendukung atau minimal kurang mendukung perkembangan pendidikan anaknya. Mereka akan sangat sulit untuk menuding dirinya dan bahkan lebih senang menuding orang lain bahwa orang lainlah yang bersalah yang mengakibatkan anak-anaknya itu sulit diatur. Anak-anaknya sulit diarahkan, anak-anaknya menjadi anak-anak yang kurang terdidik. Mereka dalam banyak hal lupa. Orang-orang tua itu adalah banyak hal lupa bahwa anak-anak mereka adalah bagian dari tanggung jawab mereka dalam kegiatan pendidikan keluarga yang dalam banyak hal mewarnai kepribadian anak-anak mereka itu sendiri. Saya katakan dalam kehidupan keluarga itu seringkali ya tidak kita sadari, kita itu menciptakan sebuah pola pendidikan yang oleh anak ditangkap dan menjadikan anak itu menjadi dirinya karena pendidikan yang dilakukan di keluarga kita sendiri. Dan itu hasil muhasabah saya. Saya seringkali merenung di dalam doa-doa saya. Apa yang salah dari diri saya ketika mendidik anak saya? Dan saya menemukan beberapa kesalahan yang memang harus saya perbaiki untuk mendidik anak saya. Dan saya tidak pernah putus asa. Saya tetap mencintai anak-anak saya seperti apapun anak saya itu karena mereka adalah bagian dari darah daging saya yang harus saya didik dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada saya bagaimana saya mendidik anak-anak saya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam pendidikan yang kita lakukan di dalam keluarga kita, sebenarnya apa yang kita lakukan itulah yang banyak mewarnai kepribadian anak-anak kita. Di samping tidak perlu kita pungkiri bahwa perkembangan pribadi anak-anak kita memang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Di samping faktor genetik, faktor bakat, faktor lingkungan pendidikan di dalam rumah kita. Ada faktor-faktor pendidikan di luar rumah kita itu yang juga mempengaruhi diri mereka. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita simak firman Allah berikut ini. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, surat ke-66 ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nasu wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada diri mereka dan selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada diri mereka. Nah, terkait dengan ayat ini, hasil proses belajar saya baik dari kitab tafsir yang sempat saya baca maupun dari guru-guru saya dan juga para ulama, para kiai, para ustadz, para mubalik yang sempat saya cermati. Ayat ini sebenarnya adalah ayat yang mengingatkan kepada kita agar kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita sebelum kita berbuat baik pada orang lain. Yang diperingatkan oleh Allah itu adalah menjaga diri. Ada upaya preventif agar diri kita, termasuk keluarga kita, tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang mengakibatkan diri kita dan keluarga kita itu masuk neraka. Nah, tentu saja tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan diri kita masuk neraka itu adalah tindakan-tindakan yang tidak baik. Tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip syariat. Tindakan-tindakan maksiat. Tindakan-tindakan
yang tidak baik. Nah, sebaliknya kita harus menjaga diri agar kita tetap punya sikap istiqomah untuk beramal soleh, berbuat baik, berbuat sesuatu yang terbaik dalam rangka untuk meraih surga yang dijanjikan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini sebenarnya adalah ayat yang kalau kita renungkan lebih dalam, adalah ayat yang menunjukkan betapa cintanya Allah terhadap kita, orang-orang yang beriman. Agar benar-benar kita itu selamat dari azab Allah. Sebagai akibat dari perilaku kita sendiri. Dan bagaimana kita juga mengarahkan diri kita, termasuk keluarga kita, untuk berjalan di jalan Allah. Yang disebut dalam bahasa Al-Quran itu dengan siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang lempang. Karena ada kemungkinan kita itu berjalan di jalan yang tidak lempang. Ayo, kita jalani semuanya itu di jalan yang lempang, agar kita betul-betul sampai pada tujuan yang kita tuju. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah untuk melengkapi tafsir yang bisa para jamaah baca di dalam kitab tafsir, ada sebuah riwayat yang bisa saya ceritakan di sini. Di dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari ada seorang laki-laki yang dengan sengaja menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Pada waktu itu, laki-laki itu membawa anak laki-lakinya, seorang anak laki-laki. Dia mengadukan kepada Umar bin Khattab. Apa pengaduannya? Dia katakan betapa durhaka dan kurang ajarnya anaknya laki-laki yang dia bawa itu. Khalifah Umar itu adalah khalifah yang suka mendengar, yang senang mendengar keluhan dari rakyatnya. Sang khalifah mendengar dengan seksama pengaduan orang tua itu. Nah, setelah mendengar dengan seksama pengaduan seorang laki-laki yang datang kepada beliau itu, Umar bin Khattab pun mengingatkan kepada orang itu tentang beberapa hak anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya. Salah satunya, misalnya, anaknya itu harus mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, sebelumnya memang ada cerita Umar itu tanya kepada orang laki-laki itu, sudahkah Anda memberikan ibu yang terbaik bagi anak ini, memberikan nama yang baik, memberikan nafkah yang sepantasnya, dan yang terpenting di sini mendidiknya dengan akhlak yang baik, mengajari ilmu yang memang harus dia miliki untuk bekal hidupnya. Nah, sebelum laki-laki yang datang itu menjawab, ternyata anaknya menyaut. Jadi seketika itu si anak menyaut uraian Umar bin Khattab itu. Dia katakan, tidak satupun dari hak-hak itu yang diberikan oleh ayahku kepada diri saya. Yang pertama, ibu saya itu tidak jelas asal-usulnya dan punya perangai yang sangat buruk. Jadi istri dari laki-laki itu adalah seorang istri yang perangainya sangat buruk. Sebagai seorang ibu, dia tidak pantas disebut sebagai ibu yang baik. Udah diceritakan lagi oleh anak laki-laki itu, dia katakan, dari kecil saya ini dipaksa mencari nafkah dengan mengembala ternak. Dan setiap hari diberi contoh dengan contoh akhlak yang buruk. Jadi anak itu mengatakan, tiap hari diberi contoh akhlak yang buruk oleh ayah dan ibunya. Misalnya dengan pertengkaran yang tidak pernah berhenti antara ibu dan ayahnya, dengan perkataan-perkataan yang kotor, dan tindakan kekerasan. Dia mengalami kekerasan. Tidak dijelaskan kekerasan itu dalam bentuk apa. Apakah itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, atau kekerasan psikis, ya tidak dijelaskan. Tetapi apapun bentuk kekerasan itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk pendidikan anak. Nah, menyalah dulu. Dan sekarang ini tidak jarang orang tua itu melakukan tindakan yang maknanya itu adalah kekerasan untuk anak-anaknya. Termasuk kekerasan verbal. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang melukai hati anak. Itu akan menjadi sesuatu yang membekas pada diri anak. Apalagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita.
Dan itu saya katakan kepada diri saya, dan saya masih merasa bahwa sampai detik ini saya masih harus banyak belajar untuk menjadi seorang laki-laki yang baik, seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik untuk anak-anak saya. Dan pada saatnya saya juga harus menjadi mitra istri saya untuk menjadi pendidik yang baik untuk anak-anak saya. Dan bahkan saya ingin bermitra dengan anak-anak saya untuk melakukan tindakan yang secara sinergis saya harapkan bisa melahirkan keberuntungan, kebermanfaatan, dan kita akan menjadi sukses bersama dengan tindakan yang kita lakukan. Kemudian dikatakan lagi oleh anak itu, jangankan diajari ilmu oleh ayah saya yang ada hanya dampratan dan perlakuan kasar. Dalam hatiku hanya ada dendam dan menunggu saat bisa membalasnya, kata si anak itu kepada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab pun kemudian bertanya kepada laki-laki itu, apa benar kata anakmu itu? Dengan wajah yang menampakkan dia itu marah. Jadi Umar itu benar-benar marah. Kemarin saya mengatakan bahwa marah itu nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kita mengendalikan marah itu tidak menjadi marah-marah atau amarah. Sehingga kemarahan itu menjadi sesuatu yang berbuah positif. Itu nggak ada masalah. Jadi marah itu sesuatu yang instinktif, naluriah. Umar dengan wajah marah, dengan mimik marah, bertanya kepada laki-laki itu, apa benar kata anak Anda itu? Kalau benar, sungguh engkau telah merusak anakmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Engkau lah yang pantas mendapatkan hukuman atas kesalahan ini, bukan anakmu, kata Umar dengan sangat tegas. Ini Umar seorang khalifah ya, sekarang presiden lah. Jadi presiden yang berakhlak mulia, yang ingin menjadikan akhlak mulia itu bisa di-share pada rakyatnya, sehingga rakyatnya bisa menjadi rakyat yang berakhlak mulia. Jadi memerintah dengan akhlak mulia itu penting. Dan apalagi kalau yang diperintah itu adalah orang-orang yang berakhlak mulia, itu menjadi enak. Jadi saya pernah menjadi pemimpin di lingkungan yang paling kecil, di lingkungan RT. Ya, betapa sulitnya memimpin orang-orang yang tampil dengan akhlak yang tidak mulia atau kurang mulia, kurang terpuji. Tetapi saya juga pernah menjadi pemimpin di masjid, yang insya Allah di masjid itu banyak orang-orang yang berakhlak mulia. Jadi lebih enak memimpin orang-orang di masjid ditimbang orang-orang di masyarakat yang sangat heterogen. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini kita tidak boleh menutup mata. Banyak anak muda yang tersangkut dalam tindakan kriminal. Nah, kalau tawuran itu sudah biasa, minum minuman keras itu sudah biasa. Bahkan ada yang melakukan tindakan yang lebih kecil lagi, yaitu pembunuhan, perzinaan, karena bergaul bebas. Ya, yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang tidak baik juga banyak sekali, termasuk narkoba itu menjadi sesuatu yang banyak sekali dikonsumsi oleh anak-anak muda sekarang. Bahkan mereka itu kadang-kadang terkesan tidak punya sopan santun. Jadi durhaka kepada orang tua itu menjadi sesuatu yang bisa kita lihat terhadap mereka. Dan boleh jadi semuanya itu terjadi karena didikan orang tua yang tidak benar sejak kecil. Seperti itulah yang selalu saya pertanyakan kepada diri saya. Sehingga saya mengatakan anak merupakan cermin orang tua. Bagaimana orang tua berperilaku, demikianlah anak itu meniru. Kalau setiap hari anak itu mendapatkan caci maki, maka anak akan belajar serupa terhadap orang lain. Demikian juga sebaliknya, kalau anak itu mendapatkan kasih sayang, insya Allah anak pun akan menjadi orang yang berkasih sayang kepada banyak orang. Jadi seringkali saya ingatkan pada diri saya, jadilah orang yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Apakah saya sudah bisa seperti itu? Belum. Saya harus jujur mengatakan belum, dan saya masih harus belajar banyak untuk menjadi orang yang seperti itu. Maka yang selalu saya ucapkan itu adalah sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu aneh. Saya seringkali harus meminta maaf pada siapapun. Meskipun tidak secara verbal saya katakan pada anak saya harus banyak meminta maaf pada anak saya. Mungkin saya ini adalah seorang bapak yang belum bisa mendidik anak saya dengan baik. Demikian juga yang sering saya ceritakan, saya pun harus minta maaf pada istri saya karena mungkin saya belum bisa menjadi suami yang baik bagi istri saya.
Dan itu yang melecut saya untuk selalu belajar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu sabda Rasulullah yang sangat ringkas yang bisa menjadi pelajaran bagi diri kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir juz 11 halaman 13, hadisnya hadis nomor 252. Rasulullah pernah bersabda, "Perlu aba'akum tabarrukum abna'ukum." Berbuat baiklah kamu terhadap orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik terhadapmu. Jadi apa yang kita terima hari ini mungkin adalah potret dari apa yang kita lakukan pada waktu kita berinteraksi dengan orang tua kita. Saya selalu merenung, apakah saya dulu telah berbuat yang terbaik untuk orang tua saya, sehingga ketika anak-anak saya berbuat sesuatu pada diri saya bisa tersenyum. Karena mungkin saja apa yang dilakukan oleh anak saya itu adalah potret dari perilaku saya terhadap orang tua saya pada masa itu. Astagfirullahaladzim. Saya selalu beristighfar. Dan saya tidak pernah lupa mendoakan kedua orang tua saya. Utamanya ketika saya berdoa setelah melaksanakan sholat. Doa-doa saya ucapkan dengan tulus. Karena saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Saya berusaha untuk berbuat baik pada bapak ibu saya. Allah yarhamhuma. Tetapi tentu saja masih banyak kekurangan yang terjadi pada saat saya berbuat baik pada orang tua saya. Dan saya tidak pernah menuntut anak saya untuk berbuat baik pada diri saya sebaik apa yang saya harapkan. Saya berjalan natural saja. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesadaran pada anak saya untuk berbuat baik dengan perbuatan yang memang pantas mereka lakukan untuk orang tuanya. Dan saya selalu belajar untuk juga berbuat baik pada anak-anak saya. Dengan apa yang saya lakukan, saya punya harapan anak-anak saya bisa berbuat baik sebaik apa yang oleh ayahnya dicontohkan pada mereka. Tapi sekali lagi, apakah saya sudah menjadi orang yang baik, apalagi terbaik? Saya katakan belum. Saya baru belajar. Termasuk dalam pengajian yang saya sampaikan, saya itu tidak sedang mengajar orang. Saya sedang mengajak orang lain belajar bersama. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk melengkapi cerita ini, dalam kasus lain, ada seorang pegawai itu menemui Umar bin Khattab. Dia, pegawai itu tuh kaget dan memperlihatkan keheranannya mendapati Khalifah Umar bin Khattab sedang berbaring dengan beberapa anak kecil, asyik bermain dengan anak kecil itu di sekitarnya. Pada saat itu, Umar tentu saja punya kesibukan, tetapi masih menyempatkan diri untuk bersenda gurau dengan anak-anak kecil. Nah, dikatakan pada saat itu Umar bin Khattab bertanya kepada dirinya, bagaimana keadaanmu dengan keluargamu? Nah, ditanya Umar bin Khattab kepada pegawainya. Pegawai itu pun menjawab, begitu melihatku, keluargaku yang sedang berbicara langsung diam. Jadi kalau keluargaku itu melihat saya langsung diam mereka. Jadi mereka langsung diam. Nah, dari jawaban sahabatnya yang menjadi pegawainya itu, karena sekali lagi Umar itu menganggap pegawainya itu sahabat-sahabatnya. Jadi Umar itu diceritakan dalam sejarahnya adalah seorang khalifah yang sangat bersahabat terhadap semua orang, terhadap pegawai-pegawainya juga bersahabat sekali. Orang yang meskipun punya kuasa, dia tetap bersikap rendah hati. Nah, itu yang harus dicontoh oleh banyak pemimpin. Umar bin Khattab pada waktu itu mengatakan begini, kalau begitu, kamu turun saja dari jabatanmu sekarang ini. Masalahnya begini, kalau terhadap keluargamu, terhadap anak-anakmu saja kamu tidak bisa berbuat sesuatu yang terbaik dengan berlaku lembut misalnya, bagaimana mungkin kamu bisa berlaku lembut terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini kata Umar kepada pegawainya itu. Lumrah Umar bin Khattab memutuskan untuk memberhentikan jabatan orang itu ketika didapati ia tidak mampu menyayangi keluarganya. Jadi pegawai yang tidak bisa menyayangi keluarganya itu bermasalah. Jadi kalau dia diangkat menjadi pemimpin, jangan-jangan dia juga tidak bisa berbuat baik pada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi
orang itu bisa atau layak dicopot dari jabatannya. Karena apa? Amanah kecil saja ia lalai, apalagi mengurusi urusan yang lebih besar. Jadi sekarang ini kalau ada calon pemimpin yang gagal mendidik keluarganya, perlu dipertanyakan juga. Jangan-jangan dia memang orang yang gagal menjadi seorang pemimpin. Di keluarganya saja gagal, apalagi harus memimpin rakyat yang lebih besar, lebih banyak. Ya, mana mungkin. Ya, itu perkataan yang tidak bisa digeneralisasi. Karena boleh jadi seorang laki-laki misalnya, itu gagal bukan karena dirinya tidak baik, tetapi karena istrinya yang tidak baik, yang mengakibatkan keluarganya itu berantakan sebagai akibat dari istrinya yang memang tidak bisa dipimpin, bukan karena kesalahan dirinya, tetapi kesalahan istrinya yang memang pada saatnya itu mengakibatkan keluarganya hancur, lebur, berantakan. Jadi keluarganya bubar bukan karena dirinya, tapi karena istrinya. Tetapi sekali lagi, jangan pernah mengatakan bahwa kegagalan orang lain itu lepas dari kegagalan kita ketika kita berinteraksi dengan orang itu. Karena kegagalan orang yang bersahabat dengan kita, berinteraksi dengan kita, itu juga menjadi bagian dari kegagalan kita. Karena kita punya tanggung jawab terhadap mereka yang berinteraksi dengan kita, sekecil apapun. Apalagi ketika kita sebagai suami, kita bertanggung jawab pada istri kita. Kalau istri kita itu tidak baik, itu bagian dari tanggung jawab kita juga. Kalau anak-anak kita tidak baik, itu menjadi tanggung jawab kita. Jangan kita lepas tanggung jawab. Oh, anak saya itu jelek karena istri saya, Pak. Istri saya itu jelek karena keluarganya jelek. Iya, tidak seluruhnya bisa kita katakan begitu. Karena begitu kita itu sudah memilih dan berjanji kepada Allah untuk menjadi pemimpin, termasuk menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi seorang suami dari seorang istri, atau menjadi bapak dari anak-anak kita, kita harus tegar menjadi orang yang sabar mendidik anak dan istri untuk menjadi anak dan istri yang terbaik, yang bisa mengakibatkan kita punya keluarga sakinah. Dan itu tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai pemimpin rumah tangga. Nah, dikatakan oleh banyak ulama, Allah itu akan beri balasan bagi orang tua yang bersabar di dalam menahan penderitaan dan bersusah payah ketika mendidik putra-putrinya. Jadi orang tua tidak bisa lepas tanggung jawab. Dalam hadis yang saya baca, Rasulullah itu pernah bersabda begini, "Manib tulia minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang mendapat ujian atau menderita karena mengurus anak-anak perempuannya, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anaknya akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka. Ini hadis yang bisa kita baca nanti di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Di dalam Sahih Bukhari, hadis ini terdapat dalam juz 2 halaman 136, hadisnya hadis nomor 1416. Sementara di dalam kitab Sahih Muslim terdapat di dalam juz 8 halaman 38, hadisnya nomor 686, dan hadis itu berasal dari Aisyah, istri Rasulullah radhiyallahu anha. Nah, dari hadis ini saya punya kesimpulan, mendidik anak itu memang memerlukan kesabaran. Dan kesabaran itu akan menjadikan kita tidak pernah putus asa untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Jadi kesabaran itu akan mengakibatkan kita bisa bersikap istiqomah untuk selalu menjadi seorang yang tidak pernah putus asa untuk melakukan yang terbaik ketika mendidik anak-anak kita misalnya. Jadi mendidik anak itu perlu kesabaran, itu yang saya tegaskan. Dan kesabaran kita di dalam mendidik anak itulah yang akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita mendidik anak dengan sabar, kok anak belum menjadi anak yang terbaik, itu bukan urusan kita, serahkan semua kepada Allah. Yang penting kita harus punya sikap tawakal ketika mendidik anak-anak kita, termasuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Itu yang harus kita katakan pada diri kita, bahwa kemudian keluarga kita belum menjadi keluarga sakinah, kita tidak boleh berputus asa. Jadi sebelum nyawa kita dicabut, sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita itu benar-benar dipanggil oleh Allah, kita harus berbuat sesuatu yang terbaik untuk siapapun, termasuk untuk keluarga kita. Kita tidak boleh berputus asa untuk tetap melakukan tindakan yang terbaik dalam mendidik anak-anak kita dengan sejumlah ujian yang mungkin saja berupa kebandelan anak-anak kita. Meskipun kita telah berusaha untuk mendidik mereka itu dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Saya selalu mengatakan,
Jadilah orang tua yang bersabar di dalam mendidik anak-anak. Dan jangan terlalu mudah menyalahkan orang lain ketika kita gagal mendidik mendidik anak-anak kita sebagai orang tua. Karena mungkin saja kita telah melakukan kesalahan di dalam mendidik anak-anak kita selama ini, dan oleh karena itu kita perlu mengevaluasi, menilai diri kita sebelum menilai orang lain. Dan kita harus punya sikap lapang dada untuk mau mengakui kesalahan kita, termasuk di hadapan anak kita. Kalau memang kita bersalah. Dan kalau kita memang salah, akui saja kalau memang kita bersalah. Dan selanjutnya meminta maaf pada orang-orang yang kita salahi. Dan kita perbaiki diri kita, termasuk di dalamnya memperbaiki cara kita di dalam mendidik anak kita. Dan kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau kita salah, segera perbaiki. Dan jangan pernah menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Dan itu yang saya katakan dari diri saya sejak awal. Saya katakan, dan saya tidak pernah merasa saya telah menjadi orang yang baik. Saya selalu ingin menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan mungkin orang mengatakan, wah ini keterlaluan. Tidak, saya katakan tidak. Saya selalu mengatakan, saya harus menjadi guru yang terbaik bagi murid-murid saya. Saya harus menjadi dosen yang terbaik bagi para mahasiswa saya. Saya harus menjadi seseorang yang terbaik bagi sahabat-sahabat saya. Saya harus menjadi suami yang terbaik bagi istri saya. Saya harus menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anak saya. Dan saya harus menjadi yang terbaik bagi siapapun, termasuk bagi diri saya. Dan tentu saja saya ingin semua ini akan bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan kemudahan bagi diri kita dalam upaya diri kita untuk mendidik anak-anak kita, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, sehingga kita, anak-anak kita, istri kita menjadi bagian dari orang-orang yang akan menciptakan sakinah dalam keluarga. Insya Allah ketika kita itu punya istri yang solihah, punya anak-anak yang solih dan solihah, kita akan tenang, kita akan damai, kita akan nyaman di dalam hidup. Dan mulailah dari diri kita untuk menjadi orang yang soleh ketika kita menginginkan orang-orang lain yang ada di samping kita menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.